Tambahan saja untuk sore ini mengenai pergeseran media konvensional ke media sosial atau media digital gitu ya. Dan mungkin generasi saat ini masih pernah merasakan namanya media konvensional, tetapi generasi yang lahir pada beberapa tahun ini atau tahun-tahun saat ini itu memang murni lahir sebagai generasi media sosial ya, dan generasi digital. Maka Anda ini mungkin masih disebut sebagai generasi yang imigran gitu ya. Saya pernah menulis generasi imigran itu adalah generasi yang berpindah dari media yang lama ke media yang baru gitu ya. Jadi masih sebelumnya masih merasakan perpindahan itu. Mungkin masih pernah SMS dulu ya, masih pernah dapat ya SMS. Ya sekarang mungkin WA ya. Itu sangat tergantikan tuh ya. Itu. Jadi media lama. Tapi media lama yang dimaksud juga di sini adalah misalnya radio. Radio sudah mulai punah gitu ya. Dulu radio menjadi bahan informasi yang sangat favorit. Sekarang hanya sedikit yang memiliki radio, dan ada yang memiliki radio cuma perhiasan tuh. Nggak sempat diputar lagi. Apalagi yang akan tenggelam surat kabar tuh. Yang dulunya surat kabar setiap hari ya, itu berlangganan koran, sekarang sudah mulai berkurang tuh. Berpindah ke online. Dulu masih itu ya, itu cukup tertua ya. Termasuk majalah itu dan koran itu termasuk informasi yang sangat tertua di Indonesia terutama. Tapi kita akan melihat lambat laun itu mengalami kepunahan tuh. Kalau tidak cepat-cepat diregenerasi, maka itu mengalami ketertinggalan. TV juga begitu. Antara menonton TV dengan menonton YouTube, sekarang dalam survei itu lebih banyak menonton YouTube. Ada TV tapi nggak dinyalakan, dan ada yang beberapa rumah atau banyak rumah sekarang sudah tidak tertarik memiliki TV gitu, karena sudah ada media yang lain yang lebih menarik. Nah, ini dampak dari situ semua. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, orang yang hidup di era ini disebut sebagai masyarakat global atau global society, maka batasan teritorial itu runtuh ya. Seolah-olah batas negara itu sudah tidak ada. Kita adalah negara ya, kita adalah hidup di suatu negara, tetapi negara yang sudah bergabung secara global. Maka pemikiran-pemikiran yang saat ini masih skala lokal itu sangat tertinggal. Mahasiswa yang masih pikirannya masih lokal, masih Salatiga dan sekitarnya, itu sangat tertinggal. Tidak merambah ke Asia. Kita selama masyarakat ekonomi ASEAN 2015 telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, kita adalah masyarakat ASEAN. Ya, ekonomi MEA itu, masyarakat ekonomi ASEAN. Maka negara-negara di Asia itu bebas berkompetisi, termasuk Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN. Dan bukan itu lagi, kita setelah ASEAN kita juga masuk ke era globalisasi atau masyarakat global. Maka saingan kita bukan hanya orang-orang Asia, tapi juga saingan adalah secara global. Dan itu sudah terasa saat ini. Kesempatan kerja di kemudian hari tidak diperuntukkan hanya orang Indonesia, karena kesepakatan kerja itu sudah terjadi di 2015 setelah ditandatangani masyarakat ekonomi ASEAN. Maka sebagai mahasiswa calon sarjana dari sekarang harus memaksimalkan potensinya dan karya-karyanya dan kualitasnya untuk menyandang sarjana itu, supaya lebih berkualitas dan memiliki posisi persaingan yang lebih maksimal di kemudian hari. Itu mulai dari setiap hari ditata ya, dari perkuliahan dan lain sebagainya, diusahakan secara maksimal. Waktu diusahakan menggunakan secara maksimal, secara efektif gitu ya. Jangan lebih banyak waktu yang terbuang daripada waktu untuk belajar. Nah, itulah yang kita hadapi saat ini adalah generasi milenial atau yang lahir pada saat ini disebut sebagai generasi alfa, itu total digital gitu ya. Itu total kehidupannya itu serba digital.
Maka penguasaan digital, penguasaan bahasa asing itu sangat penting. Kemudian skill-skill yang bisa mengoperasikan komputer dan macam-macamnya, penguasaan teknologi itu sangat penting. Kalau tidak memiliki hal itu kita akan mengalami pergeseran nantinya atau mengalami ketertinggalan. Nah, ada dampak dari agama dan internet ini. Agama lebih mudah diterima ataukah mungkin dalam salah satu hasil penelitian salah satu profesor dari Qatar ya, di Universitas Texas itu di Qatar, namanya Profesor Heidi Campbell. Ini seorang perempuan yang menulis banyak sekali karya. Itu bisa ditelusuri di Google Scholar tentang jurnal yang ditulis oleh Profesor Heidi Campbell itu. Dia adalah salah satu profesor perempuan di Qatar, ya, Universitas Texas. Itu dikenal sebagai profesor yang sangat mendalami hubungan antara agama dengan digital. Nah, maka kelompok 8 nantinya itu akan membahas secara mendalam bagaimana dakwah itu dikelola melalui dengan media. Ya. Itu akan temanya itu akan membahas tentang itu. Seperti misalnya Dr. Al-Qardawi menggunakan media, ya, Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat itu ya. Itu menggunakan media. Oke. Nah, Heidi Campbell kemudian dalam hasil penelitiannya, misalnya dia mengatakan dampak pengguna internet pada agama, yaitu memiliki pandangan agama yang beragam. Dulu mungkin pandangan agama seseorang tidak terlalu beragam, gitu. Cukup ikut ke pondok ini, kiai-kiai ini, itu pikirannya akan sama dengan itu. Sekarang nggak sama, ya. Meskipun anak pondok punya kiai, punya guru, itu bisa pikirannya berubah, berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan gurunya, karena dampak dari internet. Anda itu bisa melihat adanya pemikiran lain dari tokoh lain, ya, dari ustadz lain, dari kiai yang lainnya, dari ulama-ulama yang lain, dan referensi yang berbeda. Misalnya beberapa tahun sebelumnya atau ratusan tahun sebelumnya sampai beberapa tahun yang lalu kita masih diisi oleh ceramah Maulid misalnya, bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu lahir bertepatan dengan tahun apa gitu ya. Lahir bertepatan dengan tahun gajah. Karena dalam sejarah muslim-muslim sarjana-sarjana muslim belakangan atau kontemporer atau yang terbaru itu melihat bahwa kehadiran Muhammad itu bertepatan dengan penyerangan Abraha dengan pasukan gajah itu. Tetapi perkembangan pengetahuan di barat, ya, penelitian di barat itu ada namanya uji karbon. Uji karbon itu adalah mampu menelusuri tahun berapa atau sudah berapa tahun lamanya naskah itu ditulis. Setelah ditemukan sekian banyak naskah di berbagai negara dan diuji karbon, ternyata pasukan Abraha menyerang Ka'bah itu jauh lebih lama sebelum Muhammad hadir. Nah, ini kan bisa membuat pergeseran dari sejarah yang awalnya kita percaya begitu saja tanpa dengan kritikan, tanpa dengan penelitian, bahwa pasukan gajah Abraha itu bertepatan dengan kelahiran Muhammad. Ternyata itu sangat berbeda dengan uji karbon tadi. Misalnya ditemukan satu naskah di Turki dan kemudian diuji coba di Amerika, diuji coba di Kanada, ternyata ditelusuri hasil tulisan itu sudah sekian ribu tahun yang lalu, ya. Dan itu banyak sekali naskah-naskah keagamaan yang ditemukan yang justru sangat berbeda dengan para sarjana-sarjana muslim belakangan. Nah, melalui dengan perkembangan media ini punya dampak yang bagus. Yang pertama, kita memiliki informasi yang akurat. Yang kedua, kita bisa memperbandingkan sumber-sumber klasik dengan sumber-sumber yang ada pada saat ini. Kita bisa memperbandingkan itu. Kemudian yang ketiga, seseorang menyampaikan agama itu bisa berhati-hati, tidak sembarangan mengucapkan karena itu bisa mengkonsumsi publik. Ya. Tadi ada yang bertanya mengenai apa semiotika. Semiotika itu baca saja bukunya Ferdinand de Saussure, itu dia sangat pakar linguistik. Ya. Itu ada bukunya Pengantar Linguistik, sampulnya warna coklat, itu sangat menarik. Ya. Itu dibahas juga tentang bahasa di situ. Dia disebut sebagai bapak komunikasi, ya, atau bapak profesor linguistik, ya. Ferdinand de Saussure itu banyak sekali karyanya dan ada bukunya yang sudah diterjemahkan ke Indonesia pun sudah ada, itu Pengantar Linguistik gitu.
Jadi semiotika itu adalah satu tanda dan penanda. Nah, jadi orang bermain-main pada dunia tanda saat ini. Maka itulah perkembangan global. Oke. Untuk menyampaikan satu ideologi tertentu, orang cukup bermain tanda. Oke. Kalau orang jatuh cinta, daripada mewakili perkataannya begitu banyak, cukup dilambangkan bentuk love itu sudah selesai itu ya. Itu tanda. Jadi ketika mau menyampaikan perasaan kepada seorang, Anda mencoba menggambar satu gambar saja bentuk love itu, Anda berikan, dia pasti memahami itu. Oh, maksudnya begini. Itu namanya tanda. Nah, di dunia iklan misalnya dan dunia media, orang bermain dengan tanda itu, berperan tanda. Jadi ada tanda dan penanda. Oke, dan tanda itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Contoh misalnya iklan-iklan di TV, ya. Apapun itu diperuntukkan untuk laki-laki itu ya. Masa iklan jual motor, jual mobil perempuan seksi gitu. Itu kan tanda dan penanda. Menandakan bahwa laki-laki itu sangat mudah tertarik dengan sesuatu yang seksi. Nah, itu tanda dan penanda. Nah, orang di dunia komunikasi atau orang yang mempelajari tentang semiotika, dia akan membaca itu. Laki-laki akan pengguna kendaraan di Indonesia lebih banyak laki-laki. Kemudian banyak membeli laki-laki. Maka untuk membuat tertarik laki-laki itu, maka kita harus membuat satu tanda yang bisa menarik perhatiannya. Itu namanya sebagai ilmu tentang tanda dan penanda. Maka apapun iklan di TV itu lebih banyak ke maskulin, ke laki-laki. Lebih banyak ke laki-lakinya. Bayangkan pernah ada iklan pompa air. Pernah ada iklan pompa air. Perempuan yang seksi, yang kelihatan buah dadanya. Kira-kira apa hubungannya antara buah dada perempuan dengan pompa air gitu kan? Kan tidak jelas. Itu kan ini kan tugas Anda sebagai orang yang dikomunikasi gitu. Mengkritisi itu. Ya, Anda sebagai orang dikomunikasi mengkritisi, ada apa dengan dunia tanda dan penanda, dan Anda harus baca itu. Ya, oke. Jadi tambahan saja pada sore ini itu, baca banyak buku tentang globalisasi, tentang postmodernisme, tentang apalagi jurusan komunikasi, Anda baca tentang sosiolinguistik, gitu kan? Baca tentang semiotika, dan itu sangat penting. Seorang fakultas komunikasi tidak pernah membaca semiotika komunikasi, itu sangat tertinggal. Anda menjadi korban dari tanda dan penanda tadi. Gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa menjadi tambahan pada hari ini. Kelompok 8 dan sampai kelompok terakhir usahakan lebih maksimal lagi.